Pria satu ini selalu gangguin orang yang lagi interview kerja nih guys. Dia selalu joget-joget di luar ruangan nih guys, yang membuat orang yang ingin interview kerja jadi ketawa-ketawa ngakak gitu nih guys. Yang membuat pimpinannya pun menjadi kesel karena dianggap tidak serius. Dia pun selalu menunjuk keluar nih guys karena digangguin oleh abang ini nih. Pas dilihat, abang ini fokus membersihkan kaca nih guys. Bahkan cewek ini pun sampai luntur make upnya karena ketawa ngakak nih guys melihat abang ini yang keluar air dari ketihnya. Karena udah mau pulang, karena tidak ada satupun orang yang serius dalam interview kerja. Sekretarisnya pun datang nih guys. Dia mengatakan kalau ada satu karyawan lagi yang ingin interview kerja. Ternyata orang tersebut adalah pria yang membersihkan kaca tadi. Dia pun sudah bersetelan rapi banget pakai jas gini nih guys. Trik yang hebat banget yang membuat calon lainnya gagal agar dirinya bisa diterima. Mendengar kabar di sebuah hutan ada makam kuno yang dijaga oleh rubah merah yang bulunya mahal banget. Pria ini langsung pergi ke hutan nih guys. Dia pun membuat jebakan di hutan. Dia pun menunggu nih guys sampai dia tertidur menunggunya. Tidak lama rubah tersebut pun terkena jebakan dari pria ini nih guys. Pria ini pun ingin langsung membunuh rubah tersebut, namun meleset hanya mengenai kaki rubah itu dan membuat pinya putus. Rubah ini pun langsung kabur dong. Besokan harinya di pagi hari, pria ini kembali ke hutan nih guys karena penasaran. Dia menemukan sebuah rumah di sana nih guys. Dia kaget nih guys. Dia melihat semua orang cewek cantik nih guys. Karena tergoda, dia pun mendekatinya. Namun tiba-tiba dia pun ditangkap oleh banyak warga nih guys. Dia pun diikat, dia pun dipukuli di bagian kakinya nih guys. Apakah ini merupakan balas dendam dari rubah tersebut ya guys? Karena kaki yang dikenai pria ini sama dengan kaki si rubah yang sakit. Mas kasir ini dibikin bingung nih guys oleh pria jabrik merah ini. Dia membeli mentega di supermarket di pinggiran gurun pasir kayak gini nih guys. Dia membeli mentega banyak banget. Gak mungkin dong membuat kue di gurun pasir. Keesokan harinya mas ini bertanya kenapa dia membeli mentega banyak banget. Kata pria ini kalau emang mas ini ingin tahu dia harus ikut bersamanya. Ternyata tempatnya jauh banget nih guys. Hampir sore hari mereka baru sampai. Karena mereka hanya menemukan sebuah lubang nih. Dia jabrik merah ini memasukkan mentega ke dalamnya. Tiba-tiba ada suara menyeramkan nih guys dari lubang. Mas kasir ini pun bertanya itu suara apa. Namun si pria jabrik ini mengatakan dia pun tidak tahu nih guys. Menurut kalian ini suara apa ya guys? Suaranya sangat menyeramkan dan sangat suka mentega. Ayahnya ini pusing banget nih guys melihat anaknya mondar-mandir. Ternyata anaknya ini mau pergi ngedate nih guys. Sebelum pergi dia pun melihat foto mereka berdua. Dia pun melewati menerobos ayahnya ini nih guys. Ternyata ayahnya ini udah menjadi arwah nih guys. Ayahnya ini pun mengikuti gadis ini nih. Saat makanan dihidangkan, toppingnya kepala ayahnya ini nih guys. Namun pria ini tetap santai nih guys karena ternyata dia tidak bisa melihat ayahnya ini. Saat makan mereka berdua ini pun diganggu nih guys, ditumpahkannya makanannya. Dan ternyata mengenai roh anaknya ini nih guys. Saat ingin pulang mereka pun ingin nonton bioskop dulu nih guys. Auto diterbangkan dong tiketnya oleh ayahnya ini. Saat mau ngambil tiket yang terjatuh, anaknya ini hampir ditabrak mobil. Saat ingin dibantu tapi ayahnya ini tidak bisa memegang tangan anaknya. Untung saja cowok ini cepat menarik tangan gadis ini nih guys. Dari situ ayahnya ini mulai sadar nih guys kalau dia tidak bisa menjaga anaknya lagi. Endingnya mereka berdua pun didekatkan nih guys oleh ayahnya ini. Pria ini mau pergi interview kerja, namun tiba-tiba celananya pun nyangkut nih. Celananya pun melorot. Saat ingin salaman, dia pun sambil memegangkan celananya agar tidak melorot. Saat tes pertama mengetik, dia pun bingung bagaimana caranya. Karena kalau tangannya dilepas dari celana, takutnya celananya ini melorot nih. Akhirnya dia pun menggunakan lidahnya. Dan dia pun lancar banget nih guys mengetik dengan lidahnya. Dan dia pun lulus. Saat tes kedua, dia pun disuruh mengantarkan minuman kepada teman-temannya yang lagi meeting nih. Bingung bagaimana caranya. Namun akhirnya dia pun tetap lulus nih guys di tes kedua. Saat ingin menandatangani kontrak, tiba-tiba ada mobil yang menerobos kantor tersebut dan menabrak manajernya nih guys. Dia pun ingin menolong namun bingung bagaimana caranya nih guys. Karena kalau tangannya dilepas, takutnya celananya ini melorot. Namun karena takut dipecat, dia pun ingin membantu manajernya ini. So diketawain dong oleh teman-teman kantornya. Dia pun menggunakan boxer lope-lope kayak gini nih guys. Jika mobil itu udah mau meledak, mereka pun tetap tertawa nih guys. Ayam jago ini selalu berkokok di pagi hari nih guys untuk membangunkan ayam-ayam. Dia pun makan banyak banget nih. Ternyata dia menyisakan untuk istrinya yang selalu bangun lambat nih. Dia pun memberikan madu kepada istrinya. Namun istrinya ini digigit lebah dong sampai bentol-bentol. Dia pun memainkan piagam istrinya ini nih guys. Auto marah dong istrinya. Ayam jago ini pun diusir dari kandangnya nih guys. Ayam jago ini pergi nggak tahu arah nih guys. Keesokan harinya ayam-ayam pun bangun telat nih guys karena tidak ada yang membangunkan. Istrinya ini pun mencari ayam jago tersebut di segala arah namun tidak menemukannya. Istrinya ini pun memberanikan diri keluar pagar nih guys. Sampai-sampai istrinya ini pun tertabrak nih guys. Namun untungnya ayam ini pun masuk surga nih guys. Di sana dia pun menemukan ayam jago ini lagi. Ternyata ayam jago ini udah tertabrak duluan nih guys. Ada lagi nih guys, ikan ini transparan. Si kepalanya kelihatan banget nih. Otak, mata, bahkan sarapnya jelas banget nih guys dari luar.
besar. Isi dari kepala ikan ini berupa cairan nih guys. Ikan ini hidup 1000 meter dari permukaan air laut. Kepala ikan ini bisa berputar ke segala arah nih guys untuk mencari mangsanya. Ikan ini bernama Macrospoma microspina nih guys. Ikan ini memakan krustasea dan juga plankton, musuh dari tuan crab ini nih guys. Waktunya nyetir. Cewek ini ngantuk banget nih guys. Pas banget, kopi dan cemilannya udah habis. Kebetulan di situ sudah tidak ada toko lagi. Tiba-tiba dia merasa tabrak sesuatu nih guys. Saat melihat di sampingnya ada Rorakun di sampingnya. Karena ketakutan, cewek ini lari keluar mobil. Rorakun ini ingin melihatkan kepada cewek ini kalau cewek ini sudah menabrak tubuh dari rakun ini nih guys. Dia minta dikuburkan dan juga minta didoakan. Karena merasa bersalah, cewek ini pun memberikan sisa makanannya yang ada di kantongnya. Akhirnya rakun ini pun pergi dengan tenang nih guys. Hanya kalau lagi di jalan harus berhati-hati ya guys, biar nggak seperti gadis ini.